Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok dengan judul materi implementasi kurikulum 2013. Nah, perkenalkan saya Sonia Ritoma dari Prodi Pendidikan Biologis. Nah, apa itu implementasi kurikulum 2013? Nah, implementasi mempunyai arti adalah suatu proses atau penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Nah, implementasi kurikulum ini adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Implementasi kurikulum 2013 ini merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Implementasi kurikulum membutuhkan kemampuan dan keaktifan guru dalam menciptakan berbagai macam kegiatan yang telah diprogramkan. Nah, dalam implementasi kurikulum ada beberapa faktor yang diharapkan dapat membantu guru untuk menangani kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain pertama, rumusan tujuan. Nah, yang kedua, identifikasi sumber-sumber meliputi sumber keterbacaan, sumber audio visual, manusia, masyarakat, dan sumber di sekolah yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ada peran pihak-pihak terkait, dan yang keempat ada unsur penunjang seperti metode kerja, manusia, perlengkapan, biaya, dan waktu. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi ini harus secara yang efektif. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi proses yang berisi tujuan, fungsi, metode, dan bentuk evaluasi. Saya Cindy Pratiwiningsi akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya tadi. Oke, di sini masuk kita bagian saya Cindy Pratiwiningsi akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya tadi. Oke, di sini masuk kita bagian metode pembelajaran kurikulum. Terkait dengan implementasi 2013, ada beberapa metode yang dapat diterapkan dan digunakan dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan antara lain yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode diskusi, 3. Metode tanya jawab, 4. Metode eksperimen, 5. Metode penyelesaian masalah, dan yang ke-6 metode keteladanan. Subjek belajar adalah peserta didik, sedangkan guru adalah fasilitator dan salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Dalam pelaksanaan belajar harus dapat menumbuhkan motivasi peserta didik untuk terus belajar dan kreatif. Guru harus bisa menyentuh hati siswa agar lebih bersemangat belajar. Dan kita masuk bagian evaluasi kurikulum. Dalam kurikulum terdapat perbedaan penekanan dalam kurikulum tersebut mengakibatkan perbedaan dalam pola rancangan dan dalam pengembangannya. Memiliki konsep kurikulum yang menekankan isi, memberikan perhatian besar pada analisis pengetahuan baru yang ada, sangat mengutamakan peranan diseminasi. Meskipun seandainya kurikulum itu kurang baik, mereka dapat memaksanya melalui jalur birokrasi dan juga menggunakan konsep organisasi. Memberi perhatian besar pada struktur belajar. Perbedaan-perbedaan dalam rancangan tersebut mempengaruhi langkah-langkah implementasi selanjutnya. Strategi implementasi sangat mengutamakan latihan guru dan konsep situasi. Konsep situasi ini menurut penilaian secara rinci tentang lingkungan belajar sangat mementingkan penyiapan unsur-unsur yang terkait. Perbedaan konsep dan strategi pengembangan dan penyebaran kurikulum juga menyimpulkan perbedaan dalam rancangan evaluasi. 1. Model evaluasi yang bersifat komparatif, menekankan pada tujuan atau objektif yang sangat sesuai bagai kurikulum yang bersifat rasional dan menekankan isi atau materi atau disebut juga komprehensif kurikulum. Kedua, pendekatan yang bersifat bebas atau lepas dari tujuan atau disebut goal free, lebih memungkinkan untuk mengevaluasi kurikulum yang menekankan pada situasi atau disebut juga situation based kurikulum. Yang ketiga, pendekatan yang bersifat efektif, lebih cocok jika diterapkan dalam kurikulum yang menekankan organisasi. Kelima yaitu karakteristik K13, di mana yang pertama yaitu A. Mengembangkan keseimbangan antara sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.
Yang B. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Yang C. Memberi waktu yang cukup untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang D. Mengembangkan kompetensi inti yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang E. Mengembangkan kompetensi inti menjadi unsur perorangan kompetensi dasar. Yang F. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Yang keenam yaitu perubahan kurikulum ke-13 dengan kurikulum sebelumnya, di mana perubahan pertama yaitu perubahan standar kompetensi lulusan, yaitu perubahan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Yang B, perubahan standar isi, di mana yang dirubah yaitu fokus pada mata pelajaran melalui pendekatan ternatik atau standar proses. Yang C, perubahan standar proses, yaitu guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan. Yang terakhir, perubahan standar evaluasi, di mana penilaian pada K13 ini menggunakan penilaian autentik, contohnya seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan.